sebagaimana para arifin, para orang-orang ahli ma'rifat, sedikit pun tidak ada di hati mereka merendahkan sesama makhluk Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyembunyikan walinya di antara kita semua. Kada tahu siapa yang wali. Boleh jadi yang di guncu sana, boleh jadi yang di belakang sana, boleh jadi yang mengamera, boleh jadi yang mengurus sound, boleh jadi yang ini dan itu. Kita tidak tahu siapa wali di antara kita. Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita bisa menghormati siapapun daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ini di antara pesan beliau. Ada di sini disebutkan. Kalau tidak ada ya. Yang keenam, kasih sayanglah kepada sesama makhluk, terutama sekali kepada kaum muslimin. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Ulun mohon maaf, jangan sampai politik memecah belah kita. Jangan sampai nama suku memecah belah kita. Jangan dipecah belah atas nama suku, tidak atas nama partai, tidak atas nama politik, tidak atas nama ormas, tetapi kita ini satu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini ulun sampaikan? Ulun mohon maaf, terkadang karena politik kita bisa meremehkan orang, terkadang karena politik kita merendahkan orang. Peringatkan kepada jamaah sekalian, Nabi bersabda di dalam hadis beliau, ujar Nabi, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang pandai bersembunyi. Di dalam riwayat lain, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah mencintai hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang suka bersembunyi, yang mampu, yang suka bersembunyi. Kenapa? Adakah hamba Allah itu yang pintar bersembunyi? Banyak. Bagaimana ciri-ciri mereka? Nabi katakan dalam hadis, idza ghabu lam yuftaqadu. Mereka itu jamaah sekalian, dengarkan baik-baik, ada di antara hamba Allah. Ciri-ciri mereka sebagaimana Nabi sebutkan, apabila tidak hadir di dalam acara seperti ini, orang kada pernah mencari. Mana ini? Kada ada dicari orang. Saking ini kada dikenal. Wa idza hadaru lam yud'u wa lam yu'rafu. Tetapi bila dia datang, kada ada orang menyuruh maju. Kalau pang dibari orang tempat di panggung, di muka, kada orang kada pedulinya datang atau kada. Tetapi Nabi katakan qulubuhum masabihul huda, tetapi hati mereka terang bagaikan lentera. Ada hamba Allah yang begitu. Bilanya kada datang, orang kada mencari. Bilanya datang, orang kada menghormati. Tapi ulun tutup tausiah ini dengan satu cerita. Dulu disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, salah seorang ulama besar di Hadramaut. Ini wali berkumpul di kota Baghdad untuk meminta hujan kepada Allah karena terjadi kemarau, setitik banyak hujan tidak turun. Padahal yang berkumpul orang-orang alim, orang-orang wali yang besar-besar, banyak berkumpul. Di antara salah satu yang berkumpul adalah Abdullah bin Mubarak, wali besar, wali bukan orang biasa, wali berkumpul di kota Baghdad meminta hujan kada turun, berulang dilakukan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak bulik di tengah jalan. Sidin melihat ada seorang lelaki berdiri di pinggir sumur. Lelaki tadi mengangkat tangan, dia berkata, diperhatikan oleh Abdullah bin Mubarak dari jauh. Lelaki ini berdiri di pinggir sumur, dia berkata, ya Allah, lelaki ini wajahnya hitam. Jaka bahasa ini orang Abasyah, mungkin orang-orang negro hitam. Dia mengangkat tangan, ya Allah, coba, ya Allah, kalau memang ulun ini adalah orang yang pian cintai, turunkan hujan kepada penduduk kampung ini. Kesian mereka, turunkan hujan sekarang juga. Ada main-main kalimatnya, ya Allah, kalau memang ulun pian cintai. Jaka bahasa ini narsis sebenarnya. Tapi kenyataannya begitu. Tidak lama berdoa begitu Bapak Ibu sekalian, langsung langit itu hitam dan turun hujan dengan begitu deras. Terus maka Abdullah bin Mubarak terkejut, siapa lelaki ini? Diumpati Sidin. Sesampainya di tempat budak, Sidin sadar, oh sekalinya lelaki ini budak. Ini nang berdoa sekalinya langsung turun. Padahal para ulama, para wali berkumpul kada turun hujan. Begitu budak berdoa turun.
Lalu beliau balik ke rumah mengumpulkan duit hendak menukari budak karena dimerdekakan. Begitu Sidin sampai ke rumah ditukari budak tadi merdeka. Begitu budak tadi ditukari, beliau berkata kepada budak, wahai budakku, hari ini juga ikamku merdekakan. Tak kaget budak tadi. Ujar budak tadi, ulun kan minta merdeka lawan pian. Bapak pian merdekakan ulun. Ujar si Abdullah bin Mubarak, aku kada hendak banyak omong. Jawab Jasidin, ikam ini siapa? Ujar lelaki tadi, ulun budak pian. Kada Jasidin, aku melihat ketika kami satu kota meminta hujan kepada Allah, hujan kada turun. Begitu ikam angkat tangan, hujan turun. Siapa ikam ini? Lalu laki tadi terdiam sambil berjalan. Ini disebutkan dalam Syarah Yaqut karangan Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri. Ketika berjalan sampai di satu masjid, si budak tadi berkata kepada Abdullah bin Mubarak, Tuan, kalau pian berkenan, pian hakunlah meizinakan ulun sembahyang 2 rakaat di masjid ini. Ujar Abdullah, silahkan sembahyang imam. Sembahyanglah situ. Begitu masuk ke dalam diiringi Abdullah bin Mubarak, lelaki tadi sembahyang selesai, didengar oleh Abdullah dari belakang, lelaki tadi mengangkat tangan berdoa, ya Allah, al-an ujar-ujarnya ya Rabb inna sirra baini wa bainaka qad inkashaf. Ya Allah, sekarang rahasia, fa inna sirra, sesungguhnya ya Allah rahasia antara ulun lawan pian sudah terbongkar. Faqbid nisa'ah, maka cabut nyawa ulun sekarang juga. Lalu lelaki tadi mengucapkan la ilaha illallah, lalu bersujud dan tersungkur dan kemudian wafat di saat itu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya boleh jadi ada di sekitar kita orang yang kita pandang remeh, orang yang kita pandang biasa, tetapi ternyata dialah orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena Allah memandang batin seseorang. Pakaian, mungkin rapi pakaian kita daripada ini. Kopiah, mungkin putih kopiah kita daripada kopiahnya. Tetapi ketika dia meminta kepada Allah, Allah tidak tolak permintaan. Dan boleh jadi Allah menjaga kita dari bala dan bencana karena sebab kehadiran orang tersebut. Maka itulah rahasia kenapa Allah menyembunyikan walinya di antara kita semua. Banyak wali yang kita kenal, tetapi jauh lebih banyak para wali yang kita tidak kenal. Jadi amalkan amanah beliau itu, kasih sayanglah kepada seluruh makhluk, terutama kepada kaum muslimin. Sayangi mereka, cintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Kenapa kita mencintai mereka? Karena di dalam diri mereka itu mengandung nur rahasia. Maka cintai siapapun orang yang kita temui, karena sebab mereka itu mengandung rahasia titik ini mereka bawa, sehingga kita bisa bersikap kasih sayang. Dan meskipun kita berada di tengah mereka, sedikit pun kita tidak lalai kepada Allah. Ini yang disebut dengan syuhudul wahdah bil Allah. Dia menyaksikan satu di tengah yang banyak. Penglihatnya banyak, tetapi tujuannya juga satu. Yang banyak ini tidak bisa menghalangi pandangannya dari yang benar. Itu syuhudul wahdah dan terkadang dia bisa juga menyaksikan syuhudul kasrah bil wahdah. Yang satu itu banyak, yang banyak itu satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kada berpanjang lebar, sekali lagi Allah memberikan kepada kita petunjuknya, jangan sampai kita meremehkan siapapun daripada kaum muslimin. Teruslah kita belajar, terus perkuat kita belajar ilmu-ilmu agama. Kita adalah kaum, kita jangan ikuti orang yang tidak beribadah. Kita jangan ikuti siapapun yang tidak beribadah, karena bukan begitu jalan para aulia. Tidak ada satupun wali dari timur sampai ke barat yang meninggalkan ibadat. Yang benar di dalam ma'rifat itu bukan tidak beribadah, tetapi mereka beribadah, mereka ibadah, tetapi mereka tidak merasa bahwa diri mereka yang mampu ibadah. Bukan tidak beribadah, mereka beribadah, tetapi mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka yang mampu ibadah. Tidak ada takabur di dalam diri mereka. Tidak ada kesombongan di dalam hati mereka. Kenapa mereka tidak sombong? Kenapa mereka tidak takabur? Ujar Guru Bahari, takabur itu ibarat burung
itu singgah bila ada wadah singgahnya. Bila pian lihat di Sungai Mahakam, di pinggir Sungai Mahakam itu ada pohon, ada kayu, maka di kayu itu burung singgah. Bila kayu itu dicabut, barulah burung itu singgah. Barulah burung itu singgah. Burung ini singgah karena ada wadah singgahnya. Sifat takabur itu ada wadah singgahnya. Apa wadah singgahnya? Yaitu kita merasa berisi wujud. Selama kita merasa berisi wujud, maka takabur ini datang. Makanya Allah itu mutakabir. Coba perhatikan, Allah mutakabir kan? Allah itu mutakabir kan? Al-mutakabbiru, Allah mutakabir. Kenapa? Karena Allah itu wujud. Makanya takabur ini kada berpisah dari Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala mutakabir, al-mutakabir. Kenapa Allah mutakabir? Karena Allah itu wujud. Sedangkan kita kada boleh takabur karena kita kada berisi wujud. Lalu biar takabur, iblis karena merasa dirinya ada, lalu takabur. Pujian iblis, ana khairun, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa ada kalimat khairun? Khairun ini datang setelah kalimat ana. Coba perhatikan, pujian iblis, aku di hadapan Tuhan, wanita aku. Ini Imam Sya'rani tanyakan kepada guru beliau Al-Khawas. Bukan masalah kada ini, bukan masalah kada sujud. Amun masalah kada mau sujud, mungkin kebanyak kita kada sujud daripada iblis. Amun masalah kada taat lawan Tuhan, terbanyak kita kada taat. Iblis mungkin kada sujud aja, kita kada sujud, kada puasa, kada bajakan. Terbanyak kita. Tetapi bukan itu ujian Al-Khawas yang fatal. Yang fatal itu bukan khairun minhu, tetapi ada kalimat ana di hadapan Tuhan. Wani aku di hadapan Tuhan. Wani aku di hadapan Tuhan. Bila sudah orang mulai ana, kalimat selanjutnya khairun, merasa lebih baik. Karena khairun tidak datang kecuali setelah kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Bila sudah mulai merasa diri sendiri, maka takabur karena mau hilang. Takabur satu-satunya cara akan hilang adalah dengan menghilangkan sifat wujud. Kita kenali diri kita, lalu kayak apa menghilangkan sifat wujud? Sadar bahwa ternyata yang hidup itu Tuhan aja, selain Tuhannya kan hidup. Tuhan itu hayyun la yamut, kita ini bisa mati. Lalu sadar kita bahwa kita ini bisa mati. Mati akan diri kita sebelum mati nanti. Lalu mati kita. Setelah kita mati kita sadar ternyata kita ini kada diisi hidup, kada diisi kudrat, kada diisi iradah. Ujung-ujung yang ada di wujud. Bila pihak dipahami, diberikan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Sudahlah, ampun bingung juga umpati Nabi rada urusan habis. Ada bakal salah lagi. Kayak apa cara mengumpati Nabi? Umpati perguruan yang berjalan di jalan Nabi. Ini banyak ulun kalau dia. Ulun hendak minum apa? Ulun minum apa? Minum baju lah sudah tadi. Minum banyu. Berarti untuk kalau katakan ai banyu anta maksudi, ai banyu tujuan ku ikam. Tetapi sayangnya banyu itu kada kau dikacak. Kada ada orang minum banyu itu mengacak banyu. Ulun kada pernah temukan orang minum banyu mengacak banyu, ada lah? Ada lah? Ada. Makanya diulah orang minum botol. Supaya apa? Supaya kau dikacak. Bila dia kacak botolnya, tak kacak aja bajunya. Pian berpingkut lawan Nabi, berjalan di jalan Nabi. Pada akhirnya sampai meskipun di gerbong belakang, kada sampai ke Nabi umpati perguruan. Pian, ini wadah sini di Jombang. Atau ulun kayaknya bertanggung jawab. Pian bisa ke Banjar lah. Soalnya ada yang belum pernah ke Banjar, jalan ke Banjar kada tahu, mobil kada diisi. Kada tahu jalan ke Banjar, mobil kada punya, menyupir kada bisa lah sampai ke Banjar. Bisa. Duduk di belakang supir nang tahu jalan. Betul. Duduk di belakang supir nang tahu jalan. Kemana supir sampai, ke situ dia sampai. Kalau si Din di Jombang, itu kan ada kereta api. Dari Jombang misalnya ke Surabaya, ada kereta api.
biar kita kada berada di gerbong pertama, biar di gerbong terakhir, yang penting bakait. Yang penting bakait. Kemana gerbong pertama sampai, ke situ juga gerbong terakhir sampai. Kalau memang kita belum bujur-bujur mengerti bagaimana kita berjalan menuju Allah, Nabi jangan dipisahi. Kalau kita belum mengerti juga bagaimana hakikat kita sampai kepada Nabi, peguruan jangan dipisahi. Karena guru itu yang menyampaikan kita ke Nabi untuk kemudian menyampaikan kita kepada Allah. Jangan sekali-sekali melepas tangan peguruan. Insya Allah selamat aja kita berada. Dan yakin aja kita ini umat yang disayangi Nabi berada. Nah, mulai hari ini juga kita jangan pernah meremehkan siapapun kaum muslimin. Dan kita sekali lagi, Dato' Abdurrahman Siddiq di Tembilahan itu mengarang satu kitab namanya Risalah Amal Ma'rifat. Jadi ma'rifat ini ada amaliyah. Bukan kita tidak beramal, kita beramal, tetapi jangan merasa bahwa kita mengampun amal. Alhamdulillah. Boleh nak berpanjang lebar, tetapi sudahlah. Ya namun kalawasan selajur sahur kita akan ada di sini. Mudah sehat berataan banyak. Mudah-mudahan para salaf kita, para ulama kita, para aulia kita, terutama Syekh Kiai Haji Muhammad Samman Al-Banjari mendapat rahmat yang luas ya Allah. Begitu juga para imam, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita semua mendapat rahmat, dan begitu juga kita berataan. Mudah-mudahan dunia akhirat dikumpulkan bersama para wali dan aulia Allah. Dan mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mengampuni segala dosa kita, menutup segala dan kekurangan kita, dan mudah Allah berikan kita husnul khatimah. Ta'adatul umur fi qadat fa'abi ala hadhihi niyah. Wa ala kulli man wa bihi sallallahu hadratin nabi al-Fatihah. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.